Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Salsabila yang akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam beraktivitas di tengah menjalani ibadah puasa meskipun di era pandemi seperti saat ini. Yang terhormat Ketua PC IPNU Kabupaten Tuban, Rekan Agus Nafiuddin, dan Ketua PC IPPNU Kabupaten Tuban, Rekanita Andriani, serta narasumber kita Bapak Dr. Matswito selaku Ketua PDNU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti dialog interaktif yang diselenggarakan secara online disiarkan melalui YouTube PC IPP IPPNU Kabupaten Tuban. Rekan dan rekanita dari berbagai PK dan PKPT di seluruh Kabupaten Tuban, serta seluruh audien yang menyimak diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi dan keantusiasan kalian yang luar biasa. Kami berharap rekan dan rekanita mendapatkan frekuensi pengetahuan yang lebih luas dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Tema diskusi kita kali ini adalah optimisme pelajar NU di tengah pandemi. Bersama pemateri kita Bapak Dr. Matswito SPD, Spesialis PD Finasim, Fellows of the Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di RSUD Dr. Kusma Tuban sekaligus menjabat sebagai Ketua PDNU. Lebih lanjut, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama, Dr. Matswito SPD Finasim. Tempat tanggal lahir, Blitar, 16 Juni 1973. Profesi, staf dokter penyakit dalam RSUD Dr. Kusma Tuban. Alamat, Jalan Tegal Boro Indah, nomor 17, Tuban. Riwayat pendidikan, pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2010. Special training atau course, PACS Training HIV/AIDS di Kamboja tahun 2003, SCARD HIV/AIDS, Antwerpen, Belgia 2004, Hemodialisa Training, RSKG RA Habibie Bandung 2012, Ekokardiografi Puski di Jakarta, Ultrasonografi Puski di Jakarta, dan Endoskopi Gastroentensial tingkat dasar di Surabaya tahun 2018. Begitu ya Bapak? Iya. Kemudian saya akan membacakan riwayat pekerjaan juga agar audien kita bisa tahu latar belakang Bapak. Riwayat pekerjaan 2000 sampai 2001 menjadi Kepala Puskesmas di Kimam Merauke, Papua. Kemudian 2001 hingga 2002 menjadi Kepala Puskesmas Kitentri Merauke, Papua. 2002 hingga 2005 dokter umum di RSUD Merauke, Papua. 2010 hingga 2015 menjadi internis di RSUD Merauke, Papua. Dan yang terakhir 2015 sampai sekarang menjadi internis di RSUD Dr. Kusma Tuban. Demikian CV dari Dr. Matswito. Rekan dan rekanita, di tengah pandemi ini miliaran manusia didera kecemasan. Sebagian menderita sakit, sebagian yang lain mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan, dan sosial. COVID ini benar-benar menjadi ujian bagi manusia di berbagai level, mulai dari individu hingga negara. Bahkan sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Tak terkecuali juga berimbas kepada kita, rekan dan rekanita yang berstatus sebagai pelajar maupun mahasiswa. Namun, sesuai dengan tema kita kali ini Bapak, kita harus tetap optimis menjalani hari-hari untuk tetap berikhtiar dan tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Saatnya kita menyapa narasumber kita. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, kabar baik Mbak. Iya, Alhamdulillah. Semoga tetap diberi kesehatan agar bisa menjadi garda terdepan untuk kita semua. Amin. Di tengah informasi yang berbagai ramai, yang sangat begitu ramai, sulit bagi kita untuk membedakan fakta dan mitos, fakta dan hoax yang sangat bertebaran di media sosial. Terkait penyebarannya, terkait ilmu pengetahuan, sebenarnya kami ingin menanyakan apa sih corona itu dan seberapa bahayakah corona menurut ilmu kesehatan, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Kita ketahui bahwasanya sebelum musim COVID-19 ini sudah berapa kali kita mengalami pandemi, ya.
tahun 2002 pernah ada namanya SARS-CoV yang pertama ya. Iya. Kemudian tahun 2012 ada MERS-CoV yang ada di Timur Tengah pada waktu musim haji. Kemudian sekarang ini SARS-CoV-2. Jadi rupanya SARS-CoV-2 ini mutasi dari SARS-CoV yang 2002. Jadi hampir 18 tahun yang lalu. SARS-CoV-2 ini pada dasarnya penyakit flu yang ditularkan oleh virus corona. Virus corona itu asalnya dari kelelawar. Kemudian mengalami mutasi, kemudian berpindah dan berkembang di host atau binatang yang lainnya. Kalau SARS-CoV-2 ini di Terenggiling kalau tidak salah di Wuhan sana. Kemudian mengalami mutasi lagi, kemudian menyebar, menginfeksi manusia. Sejak itu terjadi penularan dari manusia ke manusia. Bahaya apa enggak? Kalau kita lihat case fatality rate-nya, jadi angka kematiannya, SARS-CoV yang pertama 20 tahun yang lalu itu angka kematiannya 10%. Kemudian kalau MERS-CoV yang di Timur Tengah itu angka kematiannya lebih besar, 30%. Kalau yang SARS-CoV ini harusnya angka kematiannya 3,7, 3,8, kurang dari 4%. Cuman kalau kita lihat kasus di Indonesia, ini angka kematian bisa sampai 8%. Terlepas dari data pasien yang dites belum begitu banyak, sehingga memberikan angka statistik yang cukup tinggi kematiannya. Corona ini menjadi berbahaya karena sangat mudah untuk menular. Jadi satu orang yang terkena corona, dia bisa nularin 3 orang di sekitarnya. 3 orang akan nularin 9 orang, 9 orang akan nularin 27, 27 akan menularin berlipat. Nah, jadi skala eksponensialnya cukup tinggi. Dan rupanya corona ini tidak hanya masalah kesehatan yang berbahaya, orangnya bisa meninggal karena corona, tapi menimbulkan masalah multidisiplin. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak kegiatan ibadah semua agama juga terganggu. Hampir semua sektor kehidupan kita terdampak dengan corona ini. Dan jumlah negara yang terdampak karena COVID-19 ini hampir semua. Jadi skala pandeminya lebih luas daripada SARS-CoV yang pertama maupun MERS. Ya. Dan sampai sekarang pun karena ini pengalaman yang baru, terus diadakan penelitian dan ilmu-ilmu dan kesimpulan-kesimpulan baru terus bermunculan. Jadi ada beberapa statement yang mengatakan ada kemungkinan virus ini akan berkepanjangan dan ke depan akan merubah pola hidup kita. Jadi ada statement katanya the new normal, pola hidup kita yang bagus itu seperti ke depan harus sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Dan bahayanya kenapa sih? Karena SARS-CoV ini ditularkan lewat droplet, percikan. Beda ya kalau HIV itu ditularkan lewat hubungan seksual, pengguna jarum, transfusi darah, ibu ke anaknya. Tapi penyakit yang menular dengan cepat lewat saluran nafas, lewat kita bicara, lewat kita batuk, itu sangat mudah menyebar, ya. Dan masalahnya virus ini kalau kita ngomong tanpa masker, virus ini masih bertahan sekitar 3 jam di udara. Jadi kalau kita tidak pakai masker, kemudian jaraknya kurang dari 2 meter, jadi resiko tertularnya sangat besar. Pernah dah kebayang kalau virus ini nempel di uang kertas tempat kita transaksi di pasar atau di supermarket. Virus ini masih bertahan hidup di situ selama 4 hari. Jadi ini nanti akan menimbulkan the new normal bagi kehidupan kita. Setelah kita ke pasar, pegang uang, pulang harus cuci tangan. Keluar rumah, pulang harus cuci tangan. Ngapunten, mau ngupil harus cuci tangan dulu. Mau kucek-kucek mata harus cuci tangan dulu. Gitu ya. Iya, Bapak. Nah, dari informasi Bapak tentu akan timbul the new normal, akan banyak sekali dampak-dampaknya. Kemudian juga ada istilah baru nih yang digunakan seperti ODR, ODP, PDP yang membuat banyak orang ini juga bingung.
Dan itu juga menjadi perdebatan di grup-grup media sosial kita, termasuk grup Facebook, grup WA keluarga bahkan, Bapak. Nah, sebenarnya ODR, ODP, PDP dan sekarang ada baru juga OTG atau orang tanpa gejala. Itu bedanya apa sih, Pak? Iya, memang cukup membingungkan karena di Kemenkes sendiri beberapa kali mengeluarkan revisi guideline tata laksana COVID, termasuk istilah-istilah tersebut ya. Pada dasarnya kalau kita punya kemampuan memeriksa swab PCR yang luas, harusnya kita cuma mengenal istilah COVID positif sama COVID negatif, itu aja. Cuman karena kemampuan dan sumber daya tidak mendukung, keluarlah istilah-istilah tersebut. Pengelompokan itu berdasarkan risiko dan gejala ya. Jadi hampir semua yang disebutkan tadi OTG, ODP, PDP, confirm, itu semuanya punya resiko. Resiko itu ada dua, resiko kontak, jadi orang pernah kontak dengan penderita COVID, atau resiko karena bepergian, orang pernah bepergian ke daerah merah, daerah endemis COVID, atau daerah yang sudah ada transmisi lokal. Kalau dulu riwayat kontak sebelum corona semacam mewabah sedemikian besar ini, riwayat bepergian itu kalau pasien datang ke rumah sakit kita cuma bilang sudah pernah bepergian ke Singapura, bepergian dari Cina. Kemudian pasiennya tambah banyak, kita lihat kasus di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, kita tanya sudah pernah bepergian dari Surabaya atau Jakarta atau Bandung, kita sudah curiga COVID. Tapi ketika di Tuban sendiri sudah ada 9 yang positif, kita sudah tidak relevan lagi, hanya tanya dari luar kota Tuban. Mungkin pasien dari Bojonegoro atau keluarga dari Bojonegoro mengunjungi orang tuanya di Tuban, yang dari Bojonegoro sudah ada coronanya masih sehat, bisa menularkan yang di Tuban. Jadi istilah tadi dua ya, ada resikonya ya, resiko tertular baik karena kontak maupun karena kunjungan. Ya. Kemudian kita lihat gejalanya. Kalau tidak ada gejala namanya OTG, orang tanpa gejala. Seperti kami tenaga medis yang setiap hari kontak dengan pasien di rumah sakit, bisa juga saya punya virus corona. Tapi saya tidak batuk, tidak pilek, tidak demam. Saya masuk kriteria OTG. Supaya saya tidak menularin orang lain, saya pakai masker. OTG atau karier saya ini, kalau saya tidak pakai masker, mbaknya pakai masker, saya kena corona, mbaknya resiko terkena coronanya 70%. Ya. Kalau saya pakai masker, mbaknya tidak pakai masker, resiko terkenanya sekitar 5%. Kalau saya pakai masker, mbaknya pakai masker, resiko terkenanya cuma 1,5%. Ini apa penting, nanti teman-teman Ibnu juga bergerak ikut teman-teman yang tuban masker itu. Bagaimana memasarkan masker terutama pada kelompok yang tidak tersentuh dengan medsos. Saudara-saudara kita di desa-desa, di pelosok, kakek-kakek, orang-orang tua kita di sana yang tidak bisa pakai HP dan lain-lain, pasti tidak mendapatkan informasi yang cukup seperti kita yang di kota. Jadi tugas kita masing-masing nanti ke arah di sana ya. Kemudian tadi ya, orang tanpa gejala. Kalau orang dalam pemantauan, jadi ada faktor risiko tadi, teman gejalanya ringan, batuk, pilek, tapi tidak sesak. Oh, seperti itu. Tidak sesak. Kalau sudah PDP, itu orangnya pasti ada sesak atau pneumonia. Batuk, pilek, demam, pneumonia. Baru kalau masuk PDP, OTG, atau ODP dilakukan pemeriksaan berikutnya. Baik itu rapid test, dan atau seharusnya dilakukan pemeriksaan swab PCR. Tentunya akan sangat sulit mengelompokkan terutama yang OTG. Nah, itu. Sekarang orang batuk pilek aja sudah kita anggap PDP kalau dia sesak, kita anggap ODP kalau dia tidak sesak. Tapi kalau kita ketemu orang di jalan, masih mungkin itu karier. Masih mungkin dalam tubuhnya ada virusnya tapi tidak ada gejala, masuk OTG. Maka paling aman
kita anggap semua OTG, saya juga menganggap diri kita OTG. Mari kita pakai masker, kita jaga jarak, kita tidak nularkan ke orang lain, kita niatkan amal ibadah. Saya niat pakai masker, beribadah, mudah-mudahan saya tidak nularkan ke saudara saya. Juga orang lain berpikiran yang sama. Ya. Betul. Nah, memang hal tersebut adalah ada kesimpangsiuran informasi. Namun juga Bapak terlalu banyak menelan informasi juga bisa membuat kita panik dan katanya bisa menurunkan daya imun. Nah, kemudian apa seharusnya yang kita lakukan? Apakah kita harus tetap mencari informasi, namun dengan konsekuensi daya tahan tubuh kita nanti bisa menurun dan kita bisa terkena corona, atau kita menutup akses informasi tersebut dan kita tetap tidak tahu apa update informasi dan nantinya kita juga bisa terkonfirm corona? Iya, ini betul sekali. Musim sekarang ini online-nya begitu kuat. Jadi semua informasi, baik informasi yang betul, sampah, hoax juga berseliweran. Dan betul banyak orang yang menderita psikosomatis karena corona ini. Stres yang berkepanjangan juga akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi hormon kortisolnya meningkat, epinefrin meningkat, produksi limfositnya berkurang karena kortisol tinggi, daya tahan tubuh rendah, malah mudah kena infeksi. Bukan infeksi corona saja, tapi infeksi yang lain. Paling aman kalau kita cari informasi ikut yang diberikan oleh pemerintah. Yang dilakukan pemerintah itu pasti sudah disaring dari beberapa ahli yang ada di Jakarta sana. Informasinya bisa cukup dipertanggungjawabkan. Tapi tidak salah kalau kita selalu mengupdate di informasi di media, karena terus terang perkembangan yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Korea, di Cina, kita bisa mendapatkan informasi dari itu. Termasuk kami dokter-dokter ini belajar tentang corona, pengobatannya dan lain dari pengalaman teman-teman di Cina, di Korea yang sudah melaunching penelitian, paper, laporan kasus tentang corona. Informasi tetap ada manfaatnya, informasi yang baru ini, tapi kalau menimbulkan stres, ya mungkin untuk sementara waktu bisa di-blok untuk diri sendiri. Masalahnya daya tahan tubuh orang itu terhadap stres berbeda-beda, ya. Masing-masing individu otomatis sangat berbeda dalam menyikapi informasi online itu, ya. Iya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sedikit membahas tentang dokter dan PDNU. Bapak selaku ketua PDNU, saya ingin bertanya, apakah sistem layanan kesehatan sudah disiapkan secara baik sejauh ini terkait semisal bednya, APD-nya, dan segala bentuk sistem layanan tersebut, Bapak? Oh iya, terima kasih. Untuk Tuban ini kebetulan ada Satgas COVID Kabupaten Tuban yang pimpinannya adalah Bapak Sekda dan sekretarisnya atau wakilnya adalah Bapak Kepala Dinas. Di situ juga ada beberapa direktur di rumah sakit di Tuban ini. Dan sistemnya sudah bagus, di mana Rumah Sakit Umum Daerah R.Kusma Tuban ini dijadikan center perawatan pasien corona, terutama yang berat. Berat itu artinya yang sesak hebat, memerlukan ventilator, penanganan khusus. Dan berapa kali kita sudah merawat pasien seperti itu. Kebetulan penanggung jawabnya kalau lagi opname dokter spesialis paru-paru teman saya. Kemudian tidak cukup, tapi kita juga Tuban ini sudah membuat rumah sakit penyangga. Penyangga itu artinya untuk kasus corona yang tidak berat, tidak terlalu sesek, bisa dilakukan perawatan di rumah sakit penyangga. Rumah sakit penyangga yang sudah ditunjuk adalah rumah sakit NU. Sudah beberapa kali merawat pasien, mungkin 6-7 pasien dirawat di situ. Rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Medika Mulia, dan rumah sakit di Jatirogo, R. Ali Mansur. Ya. Apabila rumah sakit penyangga menghadapi kasus corona dan merawatnya, dan pasiennya memberat, di situ tidak ada fasilitas ventilator dan lain, maka akan dirujuk di rumah sakit RSUD Dr. R. Kusma. Ya.
Selama ini dari kasus-kasus PDP maupun COVID yang konfirmasi, semuanya masih bisa dihandle dengan baik di rumah sakit kita. Cuman kita juga waspada, ada kemungkinan peningkatan jumlah kasus apabila masyarakat kita lifestyle-nya, gaya hidupnya masih menjadi sumber bahan bakar bertambahnya jumlah corona yang banyak. Sumber bahan bakar utama kan kalau orangnya tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, tidak cuci tangan, dia bisa menjadi karier yang menularkan ke orang lain. Jadi kami itu sebenarnya hanya bagian belakang di rumah sakit ini. Nah, bagian depan sebenarnya adalah masyarakat yang hidup sehat. Kalau masyarakat hidup sehat, ikuti himbauan pemerintah, maka pasiennya tidak banyak, maka rumah sakit tidak keteteran. Cuman ketika masyarakatnya agak sulit mengikuti himbauan pemerintah, jumlah pasien corona semakin banyak, ada kemungkinan suatu saat bed rumah sakit itu tidak mencukupi. Mungkin perlu rumah sakit darurat. Kalau kita lihat ini daerah yang sudah melakukan PSBB di sekitar kita di Surabaya, Gresik, di Lamongan, justru setelah PSBB pasiennya tambah banyak. Sehingga kemarin dari pusat pun mengirim 3 jenderal dan bikin rumah sakit darurat di sana karena begitu banyaknya. Jadi tugas kita yang punya potensi semacam adik-adik IPNU, IPPNU ini untuk selalu sounding, sosialisasi tentang budaya hidup sehat. Andalah garda terdepan untuk mencegah corona. Jadi semua masyarakat berperan untuk tidak menularkan corona dan menambah jumlah corona yang baru. Peran paling kecil apa? Tinggal di rumah bila tidak ada keperluan. Kalau terpaksa keluar harus pakai masker, social distancing, kemudian cuci tangan. Itu peran yang paling mudah, ya. Itu ya, Mbak ya. Oh, seperti itu. Jadi memang garda terdepan itu selain dokter juga kita sebagai masyarakat. Ya, dokter garda belakang, dokter, perawat rumah sakit semuanya garda belakang. Iya, pembukinan istilahnya seperti itu ya Pak, karena kita semua memang berperan untuk mengatasi coronavirus ini. Semua. Betul. Oh iya Pak, tadi ketika saya membacakan CV Bapak, saya mendapati bahwa Bapak ini adalah pernah menjabat sebagai ketua puskesmas di Papua, kemudian juga pernah menjadi menjadi dokter di sana, seperti itu ya Bapak. Dan seperti fakta tersebut berarti Bapak ini mengetahui kondisi layanan kesehatan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Iya. Nah, meskipun Papua ini digadang-gadang menjadi daerah terkaya di Indonesia, tapi seperti yang kita ketahui faktanya memang di pendidikan maupun kesehatan Papua ini memang bisa dikatakan masih tertinggal. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Pandangan Bapak yang pernah hidup di sana? Tergantung di mana kita memandang ya. Papua itu sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman di Jawa ini. Banyak yang menganggap Papua itu daerah yang rawan, riskan, ada penembakan dan lain-lain. Buktinya selama 15 tahun saya di sana juga daerahnya aman. Aman. Apabila kita memperlakukan orang lain baik, mereka juga akan memperlakukan orang lain baik juga. Terlepas dari agamanya. Di sana Papua sebelah utara itu mayoritas Kristen Protestan. Papua Barat dekat Fak-Fak, daerah Fak-Fak kayak mana dekat Maluku itu mayoritas Muslim. Papua Timur dekat Australia tempat saya itu mayoritas Katolik. Cuman pengalaman saya di sana itu memang secara badan orangnya besar-besar, hitam-hitam, serem. Cuman ternyata hatinya sama. Kita berlaku sopan, mereka berlaku sopan, kita hadapi dengan baik, mereka memperlakukan kita dengan baik. Dan untuk tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan, guru-guru sangat dibutuhkan di sana. Dan mereka memperlakukan kita dengan baik. Karena terus terang, waktu saya di sana itu ketika saya melayani pasien, saya tidak tahu itu OPM apa bukan, simpatisan apa bukan, karena orangnya sama. Yang penting kita perlakukan baik, mereka akan melakukan kita dengan baik. Saya kira itu hukum alam dimanapun ya. Iya. Itu ya. Iya.
Berarti di seluruh Indonesia ini memang sudah ada gugus COVID di setiap daerahnya, dan di desa-desa juga ada seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak tugas gugus COVID ini? Tugas COVID ini sebenarnya mengkoordinir semua potensi masyarakat untuk bersama-sama berupaya bagaimana menanggulangi pandemi COVID ini cepat berakhir. Masing-masing punya peran, terutama dalam tingkat yang paling bawah. Misalnya Satgas Gugus COVID Desa. Iya. Berarti kalau ada orang baru datang masuk di situ, pasti harus ditanya dari daerah mana. Kemudian ada keluhan enggak, batuk, pilek, panas, dan lain-lain. Kalau ada keluhan, dia dianggap saja OTG, maka dilakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau ada keluhan, segera lapor. Kalau ada keluhan batuk, pilek, segera masuk ODP, lapor dengan pihak puskesmas, satgasnya akan mengurus pihak puskesmas dan lain-lain. Kemudian kalau orang diisolasi kan berarti tidak dapat sumber daya, makanan harus dibantu oleh tetangganya. Kita tidak bisa memaksa orang isolasi di rumah sementara di rumah tidak ada beras, tidak ada nasi. Orang pasti akan melanggar isolasi itu ke rumah, keluar rumah untuk mencari makanan. Maka tugas orang-orang sekelilingnya itu yang mengidentifikasi tetangga saya yang isolasi ini, kalau tidak mampu saya belikan sayurnya, saya suplai berasnya biar masak di rumah gitu. Satgas gugus COVID itu ada di desa, ada di kecamatan, ada di tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai nasional ya. Ya. Memang pandemi ini merubah banyak sekali hal ya Pak. Tidak pernah terbayangkan gitu kita akan menghadapi distopia seperti ini. Iya. Kemudian apa tantangan terbesar yang Dr. Mat hadapi dalam menghadapi pandemi ini? Kalau saya sendiri selaku petugas medis, tantangan besar adalah kecepatan mendiagnosa. Jadi karena keterbatasan laboratorium untuk pemeriksaan PCR, di Jawa Timur itu cuma ada 3, Rumah Sakit Saiful Anwar, Balitbangkes di Surabaya, sama di Rumah Sakit UNER ITD yang bisa memeriksa swab PCR. Setiap pasien masuk rumah sakit, mau BDP, mau ODP, harus dilakukan PCR. Setiap pasien yang di rapid test positif, baik rapid test mandiri atau rapid test di rumah sakit, meskipun tidak ada gejala harus dilakukan PCR. Masalahnya 3 tempat itu over. Jadi hampir semua kabupaten di Jawa Timur ngirimnya ke situ semua. Jadi harusnya PCR itu bisa jadi sehari, 2 hari, 5 hari. Ini kadang 10 hari, 2 minggu belum jadi. Sehingga ada beberapa kasus PDP keburu meninggal, PCR-nya belum ada hasil. Setelah ada hasil, kita tahu ternyata PCR-nya positif. Ternyata PCR-nya negatif. Saya kira ini dialami oleh daerah lain di luar Jawa Timur juga. Ini hambatan paling besar. Cuman teman-teman sudah bergerak lebih cepat. Jadi meskipun PCR belum ada, tapi kalau klinisnya mendukung ke arah COVID, sudah dilakukan pengobatan COVID yang standar sesuai dengan guideline. Diberikan obat antivirus, dikasih vitamin-vitamin, infus, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Sebenarnya PR yang paling besar itu di tingkat community, di tingkat public health-nya. Karena terus terang mungkin 60-80% orang yang terinfeksi corona ini tidak bergejala. Orang kalau tidak bergejala tidak mungkin ke rumah sakit, tidak mungkin ke petugas kesehatan, tidak mungkin ke klinik. Nah, tugas terbesar adalah di masyarakat. Bagaimana orang yang tidak bergejala itu nularin ke orang yang lain. Maka gerakan-gerakan kayak mensosialiskan penggunaan masker dan lain-lain itu penting. Ya, ini peran kita termasuk adik-adik di IPNU IPPNU ya. Terkait IPNU dan IPPNU, kita tentunya tetap harus menganut belajar, berjuang, dan bertakwa. Tapi ironisnya nih Bapak,
di luar sana teman-teman kita, baik itu rekan dan rekanita maupun teman-teman di luar tersebut, itu masih banyak yang denying tentang hal itu, masih merasa tidak masalah kalau kita ngopi-ngopi, kalau kita nongkrong-nongkrong, dan kita masih muda, rasanya akan kebal, tidak perlu pakai masker, tidak perlu social distancing, seperti itu. Tanggapan Bapak bagaimana? Iya, ya ini kalau untuk anak-anak yang kuliah sama anak-anak sekolah ini masa yang libur terlalu panjang. Ya, kalau orang disuruh isolasi di rumah tinggal terlalu lama mereka akan bosen. Betul sekali. Apalagi anak-anak muda ini cepat bosen. Ya, karena mereka akan perlu bersosialisasi. Ketika sosialisasi saya lihat juga ada beberapa anak muda, mungkin banyak ya, naik motor, goncengan, tidak pakai masker. Nah, coba lihat aja. Harusnya boleh bersosialisasi, tapi tetap mengedepankan poin-poin perlindungan tadi. Pakai masker, menjaga jarak, pakai hand sanitizer, sabun, dan lain-lain. Cuman kalau anak muda memang denying ini seperti itu banyak. Jadi tugas kita adalah untuk selalu mengedukasi. Mungkin kadang-kadang tanda petik saya berpikir juga perlu dilakukan shock terapi. Shock terapi itu seperti begini, di mana tempat anak-anak kumpul, didatangi oleh petugas. Di situ ada satpol PP-nya, ada tentaranya, ada polisi, ada orang kesehatan. Dicek, di rapid test saja. Tentu kalau ada positif 1 atau 2, pasti mereka akan menemukan shock terapi. Kejadian ini kita amatin selama PSBB di Surabaya. Tempat-tempat kafe yang ramai itu dilakukan itu pemeriksaan. Yang positif, begitu tahu ada positif langsung bubar. Aduh. Langsung bubar. Kemarin saya dapat informasi di Sidoarjo, beberapa jamaah tarawih juga dilakukan pemeriksaan rapid. Ada satu masjid yang rapidnya positif 2 atau 3, akhirnya nggak jadi jamaah lagi. Kan imbauan dari PBNU atau organisasi kemasyarakat lain sudah jelas sebenarnya, untuk ibadah sunnah termasuk taraweh, sholat idul fitri dilakukan di rumah. Cuman kultur kita ini yang sangat sulit, salah satunya adalah memberikan informasi dan merubah paradigma, terutama di ulama NU yang punya ilmu yang lebih. Merubah ini yang agak sulit. Maka tugas kita, generasi muda yang tahu, untuk memberikan informasi terus, dibanjiri informasi yang betul gitu. Bahwasanya memaksakan ibadah sholat sunnah jamaah di masjid tapi membahayakan orang lain terkena corona, sebenarnya itu suatu kezaliman dalam tanda petik ya. Nah, begitu jamaahnya terkena pulang, maka akan ngeluarin anggota keluarganya, maka banyak yang akan tertular dan konsekuensi yang lain. Ini PR kita bersama ya. Nah, namun dari tongkrongan tersebut nih Bapak, banyak yang masih melakukan budaya merokok. Nah, kemudian saya menemukan penelitian di Perancis yang mengatakan bahwa 80% perokok ini lebih terlindungi dari COVID-19. Nah, di bungkus rokok itu kan dulu ada tulisannya, merokok dapat menimbulkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, yang sangat menakutkan kita. Namun ternyata ada penelitian yang seperti ini, Bapak. Nah, dilema modern kita saat ini kan menghadapi COVID. Jadi merokok yang ada hubungannya dengan sistem pernafasan tentunya akan membahayakan COVID, akan berdampak ke COVID seperti itu. Tapi penelitiannya seperti ini. Kira-kira pandangan Bapak selaku dokter spesialis penyakit dalam seperti apa? Ya, ini kabar gembira kalau dibaca oleh perokok ya. Iya, betul sekali. Cuman sebenarnya kita kalau bicara merokok di luar COVID ya, merokok sendiri, banyak perokok setelah 15-20 tahun pasti sakit. Banyak perokok yang sakit jantung, banyak perokok yang sakit paru-paru, yang itu mengi, penyakit paru obstruksi kronis. Banyak perokok yang sakit stroke, banyak perokok yang sakit kanker setelah tua. Notabene orang-orang yang sakit jantung, stroke, kanker, orang tuanya adalah kelompok orang yang sangat rentan, imunokompromis, imunnya lemah untuk terkena corona.
Jadi perokok-perokok yang lama sekarang mengalami penyakit macam-macam itu sebenarnya kelompok yang rentan untuk terkena corona. Kalau perokok baru gimana? Kan belum sakit jantung, Dok. Belum sakit paru, belum kanker. Jadi kalau dari Perhimpunan Ahli Alergi Imunologi Indonesia, merokok itu justru memperlemah daya tahan tubuh karena sistem kekebalan humoral spesifiknya semakin turun. Rokok yang masuk ke saluran nafas akan merusak epitel dari saluran nafas. Kemampuan proteksi terhadap infeksi bakteri virusnya akan berkurang. Padahal COVID ini masuk tubuh kita, jalur utama di antara jalur lainnya adalah sistem saluran nafas. Kalau saluran nafas sistem imunnya sudah rusak karena rokok, berarti dia akan lebih mudah lagi terkena corona. Maka sekali lagi, banyak informasi di internet yang sifatnya hoax. Bahkan kita tahu ada paranormal juga yang sanggup untuk mengobati COVID. Menghilangkan COVID. Jadi, semua orang kadang-kadang membuat statement tapi tanpa penelitian. Tentunya kalau kita orang medis tidak menerima penelitian dari manapun kalau tidak di critical appraiser, dinilai ini penelitiannya layak apa enggak dipakai, penelitiannya berapa juta orang, dia dilakukan di berapa banyak negara. Jadi kita kalau orang medis cukup ketat untuk menggunakan penelitian dijadikan dasar kesimpulan terhadap bidang kesehatannya. Ya, jadi memang tidak semua penelitian itu dapat digunakan, dapat dinyatakan benar-benar layak gitu ya Pak ya. Bisa juga penelitiannya didanai oleh pabrik rokok kan bisa. Nah, kita itu. harus hati-hati ya. Dan saya juga menemukan fakta. Dunia saat ini kan sedang menggalakkan penelitian untuk menemukan vaksin corona. Bahkan Bill Gates itu membuat 7-8 laboratorium untuk meneliti hal ini, Bapak. Nah, kemudian produsen rokok raksasa, rokok British American Tobacco atau BAT juga sedang meramu vaksin untuk COVID. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Apa itu juga termasuk pendanaan rokok agar rokok dapat dikenal lebih luas seperti itu? Kalau kita melihat pertanyaan ini, pikiran kita malah ikut banyak teori konspirasi tentang COVID ini yang berkembang. Anda bisa searching semua di internet. Cuman kalau kita ikut teori konspirasi itu kita akan pusing. Jadi paling aman kita ikut instruksi pemerintah. Ya. Mengenai vaksin, memang seyogianya ada vaksin untuk corona ini supaya orang-orang itu punya kekebalan yang dipicu atau dirangsang, distimulasi oleh vaksin. Cuman masalahnya vaksin itu butuh waktu lama untuk tercipta. Terus virus corona ini virus yang sangat mudah untuk mutasi. Virus yang sangat mudah untuk mutasi itu untuk membuat vaksin cukup sulit. Sebagai contoh HIV itu sangat mudah mengalami mutasi. Sampai sekarang belum ada vaksin untuk HIV. Untuk coronanya pun subtype-nya berbeda. Di Amerika tipenya tipe A, di Wuhan tipe B, di Eropa tipe C, di Indonesia mungkin tipe yang lain. Belum tentu vaksin cocok di Amerika, cocok juga untuk di Indonesia. Artinya kalau mau mengembangkan vaksin, harusnya strain virus corona di Indonesia diteliti sendiri, baru dikembangkan vaksin sendiri gitu. Kalau kita bicara vaksin, nanti juga banyak teori konspirasi lagi di dalamnya. Ya, cukup membingungkan. Jadi paling aman supaya hati tentram, ikut instruksi pemerintah aja. Seperti itu, baik. Jadi di era kini kita memang masih menunggu-nunggu vaksin yang belum juga ditemukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah di luar negeri ya, seperti itu. Dan kita sebagai umat muslim termasuk rekan dan rekanita yang sedang menonton ini sedang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa ini tentunya kita kekurangan minuman, kekurangan asupan cairan, dan itu akan membuat tubuh kita menjadi panas. Apakah puasa itu bisa memperkuat sistem imun atau justru melemahkannya, Bapak? Dan bagaimana cara meningkatkan sistem imun kita? Terima kasih. Puasa kalau di bidang kesehatan banyak tinjauan dan didukung oleh penelitian-penelitian luar negeri. Kalau orang negeri bilangnya fasting ya. Fasting. Intermittent fasting gitu. Ternyata banyak manfaatnya untuk sistem kesehatan.
Ya, orang puasa kolesterolnya jadi turun, asam uratnya turun, berat badannya turun. Kalau puasa berat badan naik mungkin waktu sahur kebanyakan atau waktu buka kebanyakan. Kemudian termasuk orang puasa harusnya daya tahan tubuhnya juga naik asal diimbangi dengan pola makan dan pola hidup yang sehat. Sekarang kita tanya pola makan apa atau kegiatan apa yang membuat sistem imun kita tambah naik, kan gitu. Pertama, makanan kita harus mengandung vitamin A, B, C, D, selenium, zinc dan lain-lain. Kita sulit menghafalkan itu. Vitamin itu banyak di sayur, banyak di buah, banyak di protein hewani, protein nabati. Ya, masalahnya saya lihat 92% orang Indonesia kurang paham sayur, kurang suka makan sayur. Dalam praktek sehari-hari saya sering menghadapi orang gangguan pencernaan hanya karena kurang makan sayur. Apabila kita tidak yakin kebutuhan vitamin kita tercukupi dari pola makan kita boleh menggunakan suplemen vitamin yang dijual di pasaran. Itu pertama. Yang kedua, kita harus banyak mengkonsumsi probiotik. Ya, probiotik apa yang ada di Indonesia? Gampang apa? Tempe. Tempe itu fermentasi kedelai. Probiotiknya cukup tinggi. Dia mengatur mikrobiota usus, meningkatkan daya tahan tubuh. Acar timun, acar yang lain juga bagus juga untuk yogurt juga bagus. Silakan memilih probiotik. Ini olahraga. Kalau orang puasa apa olahraganya? Sholat tarawih. Di rumah tentunya ya Bapak. Sholat tarawih berapa rakaat ya itu masing-masing ya. Kalau orang NU biasanya 23 rakaat ya. Betul. Tapi ada orang NU yang dapat korting juga ada 8 rakaat juga banyak ya. Ada yang 23 rakaat 7 menit juga ada di Blitar itu. Itu mungkin kardionya lebih tinggi itu. 23 rakaat 7 menit kan sangat aktif ya Bapak ya. Mungkin heart rate-nya detak jantung lebih cepat ya. Kemudian pola penting lagi adalah pola tidur. Jadi orang yang kurang tidur, maka sistem kekebalan tubuhnya justru akan menurun. Jadi kita harus tidur cukup. Engkau tarawihnya 23 rakaat, selalu itu harus sholat malam tidurnya cuma 2 jam. Nanti kebalik nanti. Tidurnya kurang, daya tahan tubuh tambah rendah. Kemudian yang dilakukan lagi olahraga, apalagi tadi? Makanan, stres ya. Kita harus mengulangi stresor psikososial karena stres sendiri ternyata bisa melemahkan daya tahan tubuh. Jadi seteman bahwa puasa meningkatkan daya tahan tubuh dan bikin orang sehat lebih bagus. Karena kita orang muslim ini ternyata dipelihara oleh Allah, diservis, direparasi selama 1 bulan dalam setahun. Jadi kalau kita beli mobil, beli motor, berarti setiap sekian bulan pasti harus diservis. Nah, seandainya kita bukan muslim, tidak disuruh puasa sebulan dalam setahun, kita tidak punya momen untuk menservis diri kita. Nah, ketika puasa kita diperbaikin semuanya, ya. Iya. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa kita harus makan dengan gizi seimbang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus ini kan juga berdampak ke sektor ekonomi dan banyak sekali masyarakat, mungkin termasuk keluarga, rekan dan rekan kita yang sulit mendapatkan asupan makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Karena kalau sekarang kan bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi isi piringku ya Pak ya. Katanya seperti itu. Dan kemudian banyak sekali orang yang justru memberikan bantuan itu berupa mie instan. Apakah itu cukup? Ataukah justru malah memperlemah sistem kekebalan tubuh kita, Bapak? Iya. Jadi corona dampak pada masyarakat, terutama masyarakat bawah itu kasihan sekali. Sebenarnya itu bukan pemeran pemerintah lah. Jangan menyalahkan pemerintah. Kasihan pemerintah. Oh. Sudah dedel duel memikirkan masyarakat. Akhirnya peran tingkat unit paling kecil, tingkat RT, RW, desa. Jadi kalau satu RT kita saling mengawasi tetangga kita aja. Mana yang secara ekonomi kurang kita bantu. Bahan makanan pokoknya ya nasi, beras, mie instan monggo. Tapi ingat sayur, buah itu penting. Protein tidak usah mahal.
tahu, tempe itu juga bisa. Sayur banyak di kebun, harga murah. Cuman memang budaya masyarakat kita kurang makan sayur masalahnya. Terus yang agak bahaya lagi, budaya masyarakat suka mengkonsumsi obat kimia tapi judulnya bukan obat kimia, obat tradisional. Oh, jamu seperti itu. Obat tradisional yang isinya bahan kimia, terutama yang isinya steroid. Steroid itu kortisol, membuat limfosit sel darah putih kita yang meregulasi, yang menjadi komandan sistem imun kita, jumlahnya semakin turun. Jadi rata-rata orang yang konsumsi jamu linu yang mengandung obat kimia berisi steroid ini mudah kena infeksi. Tidak hanya infeksi corona, infeksi yang lain. Jadi kalau musim pandemi corona ini betul-betul cukup berbahaya. Biasanya konsumsi jamu ini masyarakat yang sampun sepuh, sudah tua. Sudah tua, lututnya sakit, pinggangnya sakit, biasanya ketagihan untuk minum jamu-jamu itu. Iya. Jadi itu perlu ingatkan berulang-ulang di masyarakat kita, ya. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari saya, Bapak, apa yang bisa kami lakukan selaku pelajar untuk menghadapi virus corona ini? Pertama, nasi dulu diri sendiri. Jadi pahami tentang corona, selamatkan diri dulu. Setelah diri sendiri, selamatkan keluarga. Keluarga, selamatkan lingkungan sekitar kita. Sama dengan prinsipnya sama dengan kami di kesehatan. Kalau kita merawat, pertama adalah kita lindungi diri kita, baru kita merawat pasien. Kalau diri kita sudah tidak safety, hidup kita tidak sehat, gampang kena corona, maka kita akan menularkan ke orang lain. Jadi pahami diri sendiri. Kalau diri sudah paham, baru mengajak orang lain. Paling aman itu setiap keluarga ada 1-2 orang yang paham tentang corona dan mengajak satu keluarga itu untuk hidup yang sehat supaya tidak tertular dan menulari. Kan selama ini kita pikiran piye carane nggak ketularan. Coba pikiran kita juga dirubah. Piye carane aku nggak nulari wong liya. Kita tidak menularkan orang lain. Kalau kita menganggap diri kita corona, meskipun sehat, maka kita akan pakai masker, jaga jarak untuk tidak nularin orang lain. Gitu. Kalau semua orang berpikir yang sama, insya Allah pandemi ini akan cepat berakhir, ya. Iya. Baik rekan dan rekanita, saat ini kita sampai di sesi terakhir, yakni sesi feedback. Semua peserta diskusi diperkenankan untuk menanggapi apa jawaban dari Bapak narasumber dengan tutur bahasa yang teratur dan sopan dan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan nanti juga akan kita jawab di sesi berikutnya. Jadi, nantikan sesi berikutnya dari talk show kita bersama PC, IPPNU, dan IPENU Kabupaten Tuban. Terakhir Bapak, bisa mungkin Bapak menyampaikan closing statement-nya untuk menutup diskusi kita kali ini. Ya, terima kasih. Para pemirsa sekalian, marilah kita berdoa, mumpung ini bulan Ramadan, bulan suci. Semoga pandemi corona ini segera berakhir di seluruh dunia. Ya. Yang kedua, tak lupa kita bantu upaya pemerintah untuk memerangi corona ini mulai dari diri kita sendiri. Kita pakai masker dimanapun kita berada, kita cuci tangan setelah kontak dengan apapun yang berisiko, HP kita mungkin, jam kita mungkin, alat syuting ini juga mungkin ada coronanya, jadi nanti kita harus disterilkan, disinfeksi. Kemudian jaga jarak, distancing 1-2 meter kalau kita ada keperluan di luar rumah. Kita amankan diri kita amankan keluarga kita amankan tetangga dan masyarakat sekitar kita supaya semuanya sehat, terbebas dari corona. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa berdiskusi kali ini. Terima kasih. Saya Putri Aisal Sabila memohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan kata. Sinarlah gelap, terbitlah terang, ilmu ku cari, amalku beri untuk agama, bangsa, dan negeri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.